Halo, selamat siang. Perkenalkan diri saya Vito Prasetya, salah satu dosen ilmu komunikasi di FISIP Unila. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai layanan konseling di FISIP Unila. Apa itu layanan konseling? Layanan konseling adalah bentuk perhatian dari fakultas kepada mahasiswa agar bisa menjalani kehidupan akademis secara normal dan bisa menjadi pendukung untuk meningkatkan potensi-potensi diri seperti itu. Dan juga layanan konseling juga bisa menjadi mitra untuk pembimbing akademik ya, pembimbing akademik sebagai masukan juga untuk menentukan akademis dari mahasiswa ke depannya gitu. Nah, kita sudah kedatangan salah satu akademisi psikologi ya, bernama Mbak Ulul ya. Iya, betul Mbak Ulul. Mbak Ulul. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak Ulul. Oke, halo teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, nama aku Ulul. Aku seorang, kalau misalnya di psikologi itu disebutnya ilmuwan psikologi karena baru lulusan S1 gitu. Kesibukannya saat ini untuk menjadi psikolog berarti harus untuk S2 dulu. Jadi sekarang aku masih persiapan untuk lanjut studi ke S2 profesi begitu, biar jadi psikolog. Gitu Kak Vito. Iya. Ya kakak saya juga psikolog juga. Jadi dia ya tadi seperti yang dikatakan Mbak Ulul ya, bahwa dia juga harus S2. Iya. Ya, alhamdulillah dia sudah sih. Gitu. Saya masih panjang. Oh gitu. Semangat Mbak Ulul. Oke. Jadi kita akan berdiskusi mengenai layanan konseling ya di kehidupan kampus. Jadi Mbak Ulul, mengapa sih harus ada layanan konseling di kampus ini? Seperti itu. Oke, mengapa harus ada layanan konseling di kampus? Sebenarnya terkait mental health atau konseling gitu sudah menjadi, ini baik ya Kak ya, udah menjadi konsen dinas pendidikan ataupun beberapa kampus gitu. Mengapa ini menjadi konsen? Yang pertama karena memang mahasiswa saat ini ataupun kaum muda saat ini itu sudah mulai konsen nih tentang mental health kayak gitu. Nah, mungkin dengan adanya layanan konseling mereka juga terfasilitasi mendapatkan informasi tentang mental health yang benar begitu. Terus juga bisa karena sebagai jembatan begitu kan. Kalau di Indonesia kan layanan konseling tuh masih susah ya untuk dijangkau ya. Misalnya, aduh aku pengen ke psikolog tapi nggak tahu nih psikolognya siapa, tenaga yang profesionalnya siapa kayak gitu. Mungkin dengan adanya layanan konseling itu bisa menjadi jembatan mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki isu mental health itu mendapatkan pertolongan yang tepat begitu Kak Vito. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan tadi Kak Vito juga sudah menyinggung tentang potensi gitu kan. Betul. Nah, untuk layanan konseling itu bisa dijadikan media untuk membantu mahasiswa itu memenuhi potensi dirinya gitu, dari segi psikologisnya itu didukung secara penuh gitu Kak Vito. Kurang lebih seperti itu. Jadi penting sekali ya. Iya, betul. Konseling layanannya berada di kampus itu ya. Iya, betul. Banyak juga masalah yang dihadapi mahasiswa banyak banget di kehidupan kampus ini. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman Mbak Ulul ya, sebagai guru mahasiswa ya, itu apa aja sih masalah yang dialami oleh mahasiswa ya umumnya gitu Mbak Ulul? Secara umum ya permasalahan mahasiswa itu, kalau misalnya berkaitan dengan mahasiswa itu, saya pernah baca permasalahan mahasiswa itu ada dua Kak. Mahasiswa itu dibagi dua dulu. Ada mahasiswa baru sama mahasiswa lama. Mahasiswa baru itu yang awal-awal 1, 2, 3, 4 gitu kan Kak. 1, 2, 3, 4 itu permasalahannya kurang lebih ke adaptasi. Adaptasi pembelajaran. Kan kita tahu kan pembelajaran perkuliahan berbeda dengan SMA. Kan, terus kemudian adaptasi lingkungan baru, pertemanannya, modelnya kan juga berbeda dengan SMA ya Kak, lebih individual seperti itu. Sedangkan kalau misalnya mahasiswa lama itu lebih permasalahannya ke akademik, udah mulai mikir skripsi, mikir magang. Kalau di sini ada PKL ya, PKL, KKN segala macam gitu, lebih ke karir begitu. Itu permasalahan mahasiswa. Ada lagi kalau misalnya yang di luar akademik itu kan relatif ya Kak, belum tentu
menurut saya masalah, belum tentu buat Kak Vito masalah gitu kan, gitu. Mungkin bisa kayak misalnya masalah keuangan ataupun masalah ekspektasi orang tua begitu, ataupun ada toxic relationship gitu. Itu kan toxic loh gitu. Gitu. Itu juga bisa menjadi permasalahan yang mengganggu mental health mahasiswa begitu, Kak. Ya, pengalaman saya juga banyak sih mahasiswa yang saya juga sebagai pembimbing akademik ya, teman-teman itu banyak juga yang curhat lah ya, bagaimana keadaan misalnya keadaan keluarga yang bisa berdampak pada berdampak pada akademis gitu. Iya, kesehatan mental terus dampaknya ke akademisnya, betul sekali. Nah, tadi disinggung sedikit tentang kesehatan mental ya. Oh iya, kesehatan mental. Kalau menurut Mbak Ulul itu kesehatan mental itu apa ya Mbak Ulul ya? Kalau secara umum aja gitu. Oke, kesehatan mental itu adalah kondisi bebas dari gangguan psikologis, dan tandanya itu teman-teman bisa dilihat kalau misalnya sehat mental itu yang pertama mengenali potensi diri dan bisa memenuhinya, ada usaha untuk memenuhinya. Terus yang kedua ada kontribusi untuk lingkungan sekitar, jadi nggak diem aja gitu. Jadi ada lah manfaatnya untuk lingkungan sekitar. Yang ketiga bisa produktif. Iya, jadi kan biasanya kalau teman-teman yang lagi depresi atau sedih itu kan mereka tidak bisa melakukan hal kan, suatu hal yang bersifat produktif begitu. Terus itu tadi Kak, gitu. Dan kalau misalnya mental health, itu kalau misalnya teman-teman nih merasa mental health-nya rendah, itu belum tentu kalian terkena gangguan mental begitu. Itu beda ya, mental health dan gangguan mental tuh beda banget. Nah, itu dia, itu juga terkadang menjadi menjadi generalisasi ya. Kadang-kadang karena mentalnya down, tiba-tiba dia merasa dirinya itu gangguan mental ya gitu. Jadi itu juga harus itulah gunanya untuk kita mendengarkan mahasiswa untuk di layanan konseling ini itu supaya bisa tertata gitu ya, betul. secara akademis. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya kalian lagi down, bukan berarti kalian mental health-nya bermasalah gitu. Bukan berarti ada diagnosis begitu. Itu mungkin bahasa teknis psikologi. Oh iya. Kalian sedih bukan berarti kalian depresi gitu. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu mengalami hal-hal seperti itu ya, yang ketika down dia, ketika misalnya tadi mungkin dia tidak produktif ya, atau dia tidak mengenali potensi dirinya itu. Nah, itu apa yang harus dilakukan itu untuk mahasiswa itu Mbak Ulul? Oke, sebenarnya banyak ya teman-teman tips and trick untuk untuk psikologis mahasiswa itu. Bisa self love, self care, bisa refreshing kayak gitu. Self love itu, nah kalau self love sama self care ini beda teman-teman. Kalau self love ini lebih ke menerima diri Kak. Kalau misalnya kayak menerima diri itu tidak hanya saat ini, tapi menerima diri trauma teman-teman, masa lalu teman-teman itu juga dipeluk kayak gitu. Itu self love, termasuk untuk menjaga kesehatan mental biar nggak meluap nantinya gitu. Terus yang kedua ada self care. Nah, self care ini bentuknya macam-macam juga. Self care ini bisa kayak misalnya teman-teman mungkin suka nonton film, bisa kayak misalnya nonton film, atau bisa mendengarkan musik atau membaca buku kayak gitu, atau cuma yoga atau cuma relaksasi, teknik pernafasan gitu. Itu juga bisa. Terus dan juga untuk mencari dukungan, ngobrol sama temennya atau sama dosen atau sama orang tua gitu. Kalau mahasiswa kan lebih, nggak tahu ya, mungkin kecenderungannya lebih ke teman ya, karena betul. Kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin kalau saya sebagai pembimbing akademik ya, kalau tidak di pantik gitu ya. Iya, betul. lebih tidak ada pemantiknya, dia nggak susah cerita ya. Tapi kalau misalnya sudah lumayan dekat ya, untuk itu dia bisa lebih open sih. Iya, betul. Mahasiswa itu. Jadi gitu. Jadi apa sih tadi, self love ya, self care. Iya, self love, self care, sama mencari ngobrol sama itu juga termasuk tindakan self care. Kayak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman mengenai apa sih yang diperlukan. Jadi untuk menjaga kesehatan mental. Jadi seperti itu. Jadi kita mungkin mencari istilahnya, mungkin tanda kutip mencari sandaran lah ya. Sandaran untuk kita nyaman bercerita itu ya. Karena
yang saya baca ya bercerita itu juga merupakan salah satu treatment betul. ya. Betul, iya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, kalau tadi kan aku kayak self care gitu, kayak misalnya nonton film kan belum tentu ada waktunya gitu kan. Yang bisa itu teman-teman sebelum tidur bisa nulis diary. Diary itu juga termasuk terapi. Kalau misalnya teman-teman ke psikolog, itu juga ada terapinya, terapi diary kayak gitu. Beberapa psikolog menyarankan untuk terapi diary. Jadi nulis nih, hari ini aku apa aja ya, apa aku lagi seneng gak ya hari ini, itu juga bisa menjadi terapi. Itu juga termasuk menjaga kesehatan mental. Atau bisa self talk. Self talk. Iya kan, ngomong sama diri, bergaining sama diri kayak gitu. Itu juga termasuk cara maintaining mental health kayak gitu kan. Penuh. Nah, self talk itu mungkin dialog dengan dia sendiri ya. Iya betul. Jadi di dalam diri kita ternyata ada diri yang lain, ya, bentuk yang lain gitu. Iya, inner child itu, ya. Itu di filsafat juga saya belajar. Oke. Jadi menarik tuh ya. Jadi banyak cara sebenarnya ya. Jadi tinggal dipilih saja ya. Mau apakah itu treatmentnya bercerita atau nulis diary tadi seperti Mbak Ulul yang sampaikan, atau kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri. Seru ya. Iya betul. Oke. Nah, jadi setelah ini kita akan apa ya, di fakultas itu akan berupaya untuk menyediakan peer counselor nih Mbak Ulul. Oke, peer counselor. Ya, bagus. Peer counselor untuk bisa dijadikan media juga untuk menjaga kesehatan mental dari mahasiswa itu. Nah, peer counselor itu apa sih Mbak Ulul ya? Peer counselor itu adalah konseling teman sebaya. Nah, teman sebaya itu apa Kak? Teman sebaya itu lebih ke kayak yang seletingan, misalnya kakak tingkat ataupun bisa adik tingkat atau seangkatan kayak gitu. Dan teman sebaya ini, konselor teman sebaya ini menurutku lebih apa ya? Lebih mudah diakses untuk teman-teman, karena kan kalau misalnya apa namanya konselor dengan pihak profesional itu selain membutuhkan uang, juga medianya apa ya, akses informasinya yang kurang gitu kan. Nah, peer counselor ini bisa dijadikan upaya pertama lah gitu sebelum ketemu sama tenaga yang profesional, lebih profesional kayak gitu. Melalui teman sebaya, terus manfaatnya apa Mbak dari peer counselor gitu kan. Manfaatnya itu kalau misalnya teman-teman cerita dari ke teman, itu kalian bisa mengurangi ini Kak, stres, tekanan. Kalau misalnya teman-teman punya teman nih yang mendukung teman-teman, kalian akan lebih merasa, oh aku punya teman gitu, ada dekengan gitu lah istilahnya kayak gitu. Kayak aku aman nih, aku ada teman kayak gitu. Jadi ketika kalian bertemu suasana yang stres, kalian merasa nggak sendirian gitu, yang bisa mengarahkan ke hal-hal lain yang mungkin maladaptif ya Kak ya, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya adanya peers, dukungan sosial teman itu, teman-teman bisa mendapatkan feedback. Jadi kalau misalnya perkuliahan ya, kan kita perlu informasi dan clue-clue tentang perkuliahan ya. Betul. Untuk survive ya. Nah, dengan adanya teman sebaya, itu teman-teman bisa kayak, oh aku kalau misalnya ketemu dosen ini aku harus kayak gini. Oh aku kalau misalnya mata kuliah gini aku harus kayak gini gitu. Dan itu bisa memberikan rasa aman gitu sama teman-teman. Kayak gitu. Banyak sih Kak dukungan sosial teman tuh manfaatnya. Stres, untuk akademik juga bagus kayak gitu. Oh, jadi peer counselor ini bisa dikatakan sebagai jembatan ya Mbak Ulul ya, jembatan. Karena mungkin apa, mahasiswa dengan dosennya itu ada gap ya, ada gap ya. Betul. Tapi kalau misalnya apa, mahasiswa dengan mahasiswa ya yang bertugas atau ditugasi sebagai peer counselor, itu bahasanya bisa lebih sama. Iya, ya. Bisa relate lah. Bisa relate lah. Jadi itu bisa menjadi sebuah upaya juga untuk fakultas untuk menjaga mental health di mahasiswa, lingkungan kampus. Iya ya. Betul. Gitu. Oke. Oh ya, nambahin Kak. Oh ya, silakan Mbak Ulul. Kalau misalnya peer counselor itu mungkin kan tadi aku bilang kan langkah pertama gitu. Tapi nanti kalau misalnya nih teman-teman
peer konselor gitu. Misalnya teman konselornya atau teman yang mengkonselingi itu merasa teman-teman butuh tenaga profesional, juga lebih baik untuk di-refer ke yang profesional kayak gitu. Jadi nggak mandek di peer konselor juga enggak. Kalau memang dibutuhkan tenaga profesional juga nanti sebaiknya di-refer ke yang lebih iya begitu. Oke, jadi upaya kita sebenarnya untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa, terutama di FISIP ya, FISIP Unila ini sangat concern sekali. Jadi bisa dilihat dari inisiasi kita untuk mendukung ya, atau mengadakan sebuah layanan konseling untuk mahasiswa, supaya mahasiswa itu juga selain berisi ya, pengetahuannya juga kesehatan mentalnya juga bisa dijaga ya. Jangan juga begitu di sini langsung jadi gila kan, nggak lucu ya Kak. Nggak lulus ya Allah, kasihan. Jadi itu tujuan diadakannya layanan konseling di FISIP Unila. Mungkin ada penutup dari Mbak Ulul? Waduh, apa ya? Penutup. Tentang layanan konseling atau? Oke, tentang layanan konseling. Apa ya teman-teman? Apakah? Apa ya? Ya, maksimalkanlah ini layanan ini supaya apa? Jadi paling tidak di awalnya adalah mahasiswa itu tahu ya bahwa di FISIP ini ada layanan konseling, ada lakon. Kemudian setelah itu misalnya ya dimaksimalkan lah. Iya, ini sudah ada fasilitas, tolong. Ya, betul. Sudah menjadi langkah yang baik. Sudah menjadi langkah yang baik untuk ya kita semua sehat gitu. Iya. Oke. Udah siap? 2. Ya, jadi kalau pesen dari aku terhadap teman-teman mahasiswa ya, jadi mental health itu penting teman-teman, tidak hanya tentang sehat fisik tapi juga sehat mental itu penting. Kenapa? Ketika teman-teman sehat mental, teman-teman juga bisa produktif, bisa memenuhi potensi diri gitu kan. Dan di sini tadi seperti yang dikatakan Kak Vito, FISIP sudah memfasilitasi nih tentang layanan konseling, itu sudah langkah yang baik gitu. Jadi harapannya teman-teman semua, teman-teman FISIP Unila bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus begitu, biar mentalnya. Nah, itu dia. Ya, biar kehidupannya seimbang ya. Iya, betul, antara seimbang. fisik dan mental seimbang. Iya. Betul sekali. Mbak Ulul, terima kasih banyak atas kehadirannya di sama-sama, podcast pertama ya di layanan konseling ini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing lagi di podcast selanjutnya. Oke, ditunggu Kak Vito. Terima kasih banyak. Ya. Oke, dengan demikian berakhirlah podcast pertama dari layanan konseling FISIP Unila. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi FISIP Unila, pada khususnya pada umumnya mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Saya kira itu saja dari saya. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.